melanjutkan pembahasan soal-soal insyaallah. Jadi ada beberapa soal yang nantinya akan saya jelaskan. Oke, soal pertama yaitu mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7 misal. Nah, sekarang kita akan gunakan definisi nilai mutlak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Definisi nilai mutlak jika soalnya seperti ini akan saya bentuk seperti ini. Seperti ini terus. Oke. Mutlak 2x kurang 1 dia akan bernilai 2x kurang 1, atau maksudnya ini akan persis sama dengan nilai yang dalam jika 2x kurang 1 itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, karena bentuknya belum rapih seperti ini, masih dalam bentuk persamaan begitu, jadi saya mau bentuk dia menjadi x lebih besar dari. Nah, satunya pindah ke sebelah jadi positif karena minus, terus ada yang nempel sama x, berarti dia jadi per 2. Bisa dipahami? Oke, saya harap kalian paham. Kemudian, dia akan bernilai minus 2x kurang 1, atau maksudnya nilai yang di dalam tetapi ditambahkan minus di depannya jika 2x kurang 1 kecil 0. Sama dengan di atas akan saya rubah menjadi x kecil 1/2. Nah, ini bentuk definisinya. Jadi, untuk mendapatkan jawabannya ada dua jawaban. 2x kurang 1 sama dengan 7. Ini akan menjadi 2x sama dengan 7. Pindah ke sebelah ini tadi menjadi tambah 1. Berarti 2x sama dengan x sama dengan 8, kemudian x sama dengan 8 bagi 2 berarti 4. Oke, ini satu. Kemudian untuk yang kedua, 2x kurang 1 minus sama dengan 7. Nah, kedua ruas saya kali minus, berarti yang di sini minusnya hilang, maka minusnya ini dikali minus akan menjadi minus 7. Nah, 2x sama dengan minus 7 dikurang atau ditambah 1, berarti 2x sama dengan minus 7 tambah 1 minus 6, berarti x nya sama dengan minus 3 karena minus 6 dibagi dengan 2. Oke. Soal selanjutnya katanya mutlak x tambah 5 sama dengan minus 6. Saya ingatkan kembali kalau mutlak adalah mempositifkan sebuah angka, jadi tidak ada nilai x yang memenuhi untuk mendapatkan sebuah nilai minus, karena kembali lagi kayak tadi. Jadi intinya kalau kita dapat soal seperti ini tidak ada nilai x yang memenuhi, x nya sama dengan himpunan sama dengan himpunan kosong. Oke, tidak ada nilai memenuhinya. Soal selanjutnya, mana tadi? Mutlak 4x dikurang 8 sama dengan 0. Ini gampang. Karena sudah sama dengan 0, maka untuk didefinisikan bisa menjadi mutlak deh 4x kurang 8 tetap akan bernilai 4x kurang 8 untuk 4x kurang 8 yang sama besar 0, atau kalau saya rubah menjadi x besar 8 pindah ke sebelah 8 bagi 4 2. Kemudian yang ini akan bernilai minus 4x kurang 8 jika langsung saja ya kesan sudah sama dan kalian insya Allah sudah paham, dia akan bernilai minus jika x nya lebih kecil dari 2. Oke, jadi 4x kurang 8 sama dengan 0 akan saya bikin menjadi sama dengan 8 bagi 4, berarti x sama dengan 2. Sudah benar kan, karena dia lebih besar dari 2. Kemudian mana lagi tadi? Ini yang pertama. Terus yang kedua minus 4x kurang 8 mana tadi sama dengan 0. Berarti kalau dikali minus kedua ruasnya berarti sisa 4x
kurang 8 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Sama juga, berarti nilai X yang memenuhi hanya satu, yaitu X sama dengan 2. Soal selanjutnya yaitu minus 5 mutlak dikali mutlak 3X tambah kurang 7 tambah 4 sama dengan 14. Nah, ini bentuk mutlaknya itu belum sesempurna yang tadi. Maksudnya sebelah kirinya itu masih banyak embel-embelnya seperti itu. Jadi caranya kita singkirkan dulu mereka begitu caranya. Saya tulis ulang dulu yang ini karena dia kan kali, ini bisa belakangan begitu. Kalau ada tambah dulu. Ini saya tuliskan 14, kan mau saya pindahkan ke sebelah berarti menjadi kurang. Nah, setelah itu minus 5 3X kurang 7 mutlak sama dengan 14 kurang 4 10. Aduh, tidak 10 Terus setelah itu 3X mutlak 3X kurang 7 dibikin sendirian, berarti 10-nya bisa kita bagi dengan yang nempel kan kali di sini, berarti kalau pindah ke sebelah menjadi bagi minus 5. Hasilnya 3X kurang 7 mutlak sama dengan minus 2. Oke, bagaimana lagi? Ingat kembali seperti tadi nomor yang soal kedua kayaknya. Kalau mutlak itu tujuannya adalah mempositifkan, artinya kalau dia hasilnya minus berarti tidak berhasil menyelesaikan, meski apapun isi dari mutlak yang ada di dalam, X yang ada di dalam, dia tidak akan pernah menghasilkan minus karena tujuannya hanya untuk mempositifkan. Berarti soal ini tidak punya penyelesaian. Oke. Lanjut soal mutlak 2X kurang 1 sama dengan mutlak X tambah 3. Oke, cara kerja soal ini ya, kalau dapat soal seperti ini kita pindahkan dulu supaya lebih enak. Misalnya 2X kurang 1 mutlak ini anggap sejajar ya, dikurang X tambah mutlak X tambah 3 sama dengan 0. Paham maksud saya? Ini anggap saja persamaan linear biasa, di mana X tambah 3 nya kita pindahkan ke sebelah, yang awalnya depan sini positif, kalau pindah ke sebelah kan jadi minus. Bukan yang di dalam mutlak ya, tapi di luarnya mutlak. Nah, sekarang saya mau menebak-nebak begitu. Yang pertama kita tebak adalah berapakah batasnya pembuat nolnya, supaya lebih gampang dan tidak perlu panjang-panjang lagi kayak tadi cara kerjanya. Kalian hafal saja, pembuat nol itu artinya kita pindahkan X satunya ke sebelah, berarti X nya ini sama dengan tidak ada minusnya, 1/2, maaf. Nah, kalau yang ini pembuat nolnya sama dengan X minus 3. Ceritanya ini langsung kita pindahkan saja ke sebelah. Atau kalau mau dipanjangkan caranya, ini dikerjakan dengan definisinya sendiri, ini dikerjakan dengan definisinya sendiri. Nah, saya butuh bantuan garis bilangan. Nah, yang mana duluan? Kalau di garis bilangan minus 3 atau 1/2? Yang mana yang sebelah kiri maksud saya? Ya, minus 3 1/2 misalnya ada di sini, setengah begitu. Nah, sekarang kita akan mencari nilai-nilai apa yang memenuhi untuk mengerjakan ini. Ceritanya nilai X apa yang memenuhi jika kita punya 3 daerah penyelesaian seperti itu. Nah, daerah yang pertama yaitu X lebih kecil dari minus 3. Paham maksud saya? Ini lebih kecil dari 3 karena dia akan lebih ke kiri lagi begitu, artinya lebih kecil. Nah, untuk X lebih, ini saya simpan ya, ini dicari hanya untuk menentukan posisinya di sini. Jadi sekarang saya mau cari X yang lebih kecil dari minus 3. Jika X nya lebih kecil dari 3, saya akan masukkan ke sini, maka apakah dia bernilai bagaimana di definisi nanti. Misal X minus 3,
saya masukkan ke dalam sini, berarti minus 3 kali 2 minus 6 kurang 1, dia akan bernilai minus 7, minus, pokoknya nilainya minus. Maka karena dia akan bernilai minus, berarti saya ambil di definisi yang nilainya minus, X kurang 1. Paham maksud saya? Pasti tidak. Ceritanya saya ambil angka yang dibawanya minus 3, misalnya minus 4, toh begitu, saya masukkan ke sini. Kalau saya masukkan ke dalam X kali minus 4 dikali 2 misal, berarti minus 8 dikurang 1 berarti minus 9. Nah, dia akan bernilai minus. Kalau dia bernilai minus, berarti saya butuh definisi yang minus awalnya. Ya, semoga kalian paham lah. Oke, terus untuk yang kedua, minus 4 minus 4 saya masukkan ke sini, berarti minus 4 tambah 3 menjadi minus atau positif? Minus. Jadi karena masih minus, berarti saya minuskan juga begitu, X tambah 3 seperti ini. Nah, ini minusnya dari soal ya. Hasilnya saya kali masuk ya, minus 2x minus kali minus positif 1, kemudian minus kali minus positif x tambah 3 sama dengan, nah minus 2x ditambah x berarti sisa minus x ditambah 1 tambah 3 4. Jadi ini bentuk sederhananya. Kemudian bukan bentuk sederhana sih, oke, saya akan menemukan nilainya sih. Ini X bisa pindah ke sebelah atau salah, siapa tahu tidak paham dengan cara seperti itu. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Berarti minus X saya sama dengan, kan ini pindah ke sebelah minus 4. Nah, karena sama-sama punya minus, berarti saya bisa hilangkan. Berarti jawabannya sisa X sama dengan 4. Oke, kita simpan ini jawaban. Kemudian untuk yang kedua, nilai yang ada di antara minus 3 minus 3 dan 1/2. Oke, berapa kira-kira? 0, bisa 0 kan? Tapi sebentar, ya paling 0, kita contohkan 0, masukkan ke dalam sini, 2 kali 0, 0 kurang 1 minus. Kalau minus berarti masih minus 2x kurang 1. Oke, kemudian 0 lagi kita masukkan ke sini, 0 tambah 3 dapat 3. Karena 3 itu positif, berarti kita hanya butuh ambil yang nilainya tanpa perlu menambahkan minus di depannya. Berarti ini, tetapi ini minus yang saya ambil dari soalnya, berarti langsung saja x tambah 3. Lihat perbedaan dari ini dan ini. Kalau saya memasukkan dan bernilai negatif, maka saya akan tetap menambahkan minus di depannya. Tetapi jika dia dimasukkan dan ternyata bernilai positif, maka saya tidak perlu ubah nilai yang ada di dalam mutlak tersebut. Bisa dipahami adik-adik? Sama dengan 0. Oke, minus kali masuk minus 2x tambah 1 dikurang x kali masuk juga kurang 3 sama dengan 0. Sekarang minus 2x dengan minus 1 berarti minus 3x. 1 dikurang 3 sama dengan minus 2 sama dengan 0. Tidak salah jatuh. Minus 3x sama dengan 2 karena pindah ke sebelah. Tulisanku x sama dengan 2 per minus 3 berarti X sama dengan minus 2 per 3. Oke, kita simpan lagi ya. Saya kayaknya harus menghapus ini, misalkan saya hapus bagian sini. Tapi ingat ya, nilai X yang memenuhinya itu sudah ada tadi, minus 4 4 dan minus 2 per 3. Menghapus saja lama. Nilai selanjutnya
daerah selanjutnya yaitu 1/2. Yang ada di contoh yang ada di sebelah kanannya 1/2 adalah ya bentuknya itu seperti ini, X besar 1/2. Kalau X besar 1/2 berarti kayak setengah, di atasnya setengah ada 2 ya kan, berarti 2 BD, setengah di atasnya 1, sembarang tidak bisa tuh jadi 2. Jadi sekarang saya coba masukkan ke sini. Kalau misal saya masukkan 2 kali 2 4 kurang 1 3, positif, berarti langsung saja ambil 2x kurang 1. Oke, kemudian x nya misal 2 tambah 3 5, berarti 5, karena dia positif berarti langsung saja saya ambil bentuk positifnya, bentuk awalnya begitu. Tapi ini jangan lupa dikasih tanda kurung. Kenapa? Karena ini ada minus, dan minus itu harus berlaku untuk keduanya, dan sebentar akan kita kali masuk sama dengan 0. Berarti 2x kurang dikali masuk minus x kurang 3 sama dengan 0. 2x kurang 1 kurang x berarti dapatnya x minus 1 dengan minus 3 minus 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Oke, sama dengan yang tadi. Berarti bisa saya simpulkan kalau nilai x yang memenuhi adalah himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah minus 2/3 dan 4. Oke adik-adik, bisa dipahami? Baiklah, soal selanjutnya saya akan membahas tentang x mutlak x kurang 3 tambah mutlak 2x kurang 8 sama dengan 5. Kayak tadi, ini saya mau mereview yang tadi cara pengerjaan kita supaya kalian lebih paham kenapa bisa seperti itu. Oke, pertama-tama caranya kita cari dulu pembuat nolnya. Nah, ini x nya sama dengan pembuat nol, itu maksudnya x sama dengan berapa? Oke adik-adik, x sama dengan 3 karena minus pindah ke sebelah menjadi positif. Kemudian 2x kurang 8, pembuat nolnya sama dengan x, 8 pindah ke sebelah berarti positif 8 per 2 berarti 4. Oke, jadi pembuat nol kita untuk di garis bilangan adalah 3 dan 4. Oke, sekarang saya mau mengerjakan dari kiri dulu. Jadi untuk x kecil 3 saya masukkan ke dalam sini. Saya ambil misalnya 2 berarti 2 kurang 1 berarti negatif. Kalau negatif berarti saya kasih minus di depannya, mutlak yang tersedia. Kemudian 2 kali berapa tadi? 2 kali 2 4 kurang 8 berarti berapa ya? Minus juga, karena dia minus berarti saya akan meminuskan meminuskan nilai yang ada di dalam mutlak. Oke, semoga kalian paham dengan keterlibetan bahasanya. Sama dengan 5 kali dikali masuk berarti minus x tambah, ditahu kenapa bisa tambah, ini dikali masuk, minus kali minus positif, terus ini positif kali minus langsung saja minus, berarti langsung saya tulis 2x kurang 8 berarti sama dengan 5. Tulisanku cantik sekali. Minus x tambah 3 dikurang 2x kali masuk juga ya, tambah 8. Pokoknya kalau masih ada tanda kurung berarti tetap harus dikali masuk dek, tidak bisa langsung dioperasikan begitu saja. Minus x dikurang 2x berarti minus 3x bertambah ki x nya, 3 ditambah 8 berarti 11 sama dengan 5. Aduh cantik sanggup kalau direkam. Jadi minus 3x, ya Allah kayak anak kecil, 5 dikurang 11 jadi x sama dengan minus x sama dengan, atau jangan, 5 kurang 11 minus 6 per minus 3, yang ini ya ke bawah, berarti x nya sama dengan 2. Minus bagi minus kan positif.
Terus untuk X antara, tadi ini X kurang 3, kalau ini di X di antara 3 dan 4, kira-kira berapa? Ayo, berapa kira-kira? 3/5 itu kalau saya masukkan ke sini, misal 3,5 saya masukkan ke sini, 3,5 kurang 3 berapa? Positif atau negatif? 0,5 positif, berarti tidak usah ditambahkan minus di depannya. Kemudian 3,5 saya masukkan ke sini, 3,5 kali 2 berarti 7, 7 kurang 8 minus, berarti saya kasih minusnya, minus 2x kurang 8 sama dengan 5. Kemudian saya kerjakan, minus 3 dikurang 2x tambah 8 tambah sama dengan 5, jadi 1 kurang 2 x kurang 2x berarti minus x, terus minus 3 tambah 8 berarti berapa? 5, positif 5 sama dengan 5. Nah, minus X sama dengan 5 kurang 5, 0, berarti X sama dengan 0. Oke, simpan dulu. Kayaknya saya mau menghapus lagi. Kemudian yang selanjutnya X besar 4. X besar 4 berapa kira-kira? Gimana mau aku tulis? Menghapuskan dulu pala. Oke, lanjut. X menuju X sama dengan 0, X sama dengan 5 misalkan ya, untuk ini berarti 5 saya kurangkan 3 dapat 2, 2 itu positif, berarti langsung saja X kurang 3 tulisanku kenapa tambah 5, 2 kali 5 10 kurang 8 positif, berarti tetap juga positif. 2x kurang, kenapa saya tidak kasih kurung? Karena dia positif dan dia tetap akan seperti itu nilainya meskipun dikali masuk, kecuali minus dia memang harus dikali masuk. Oke. Bisa jika kalau tambah begitu. Nah, sekarang x tambah 2x berarti 3x, minus 3 dengan 8, minus 8 berarti minus 11 sama dengan 5, berarti 3x sama dengan 5 ditambah 11 berarti 16, ya kah? X sama dengan 16/3, cocok nih. Berarti nilai X yang memenuhi adalah berapa tadi sebelumnya itu? Di sini tadi ya dende berapa? Gue lupa ya. 0, 2 dan 16/3. Oke, mohon maaf untuk tulisannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian paham.